semuanya, hari ini kami akan mewawancarai Pak Rudiven dari GRI Karawaci mengenai konsep gereja. Pada bagian pertama boleh dilanjuti oleh Liana. Baik, pada bagian pertama kami akan masuk dari sejarah dan identitas dari gereja. Nah, apakah Bapak dapat menceritakan bagaimana awal mula dari berdirinya gereja ini? Oke, Gereja Reform Injili Indonesia di Karawaci itu bagian dari Sinode GRII. GRII sendiri itu adalah hasil dari satu gerakan yang kita sebut Gerakan Reform Injili yang dimulai oleh Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong sebelum memulai gerakan ini dia sudah mengajar sebagai dosen teologi di Saat. Dia sudah pergi KKR ke Indonesia dan dunia-dunia lain, dan dia merasa ada suatu yang terjadi dalam perkembangan kekristenan khususnya di Indonesia yang pasti juga pengaruh dari luar juga, yaitu adanya perkembangan gereja-gereja yang menganut teologi liberal. Teologi liberal itu sampai ekstrimnya adalah yang menolak akan Kristus sebagai Tuhan, tapi melihat Kristus sebagai satu tokoh yang baik, guru yang baik, yang ajaran yang baik, yang bisa dilakukan, tapi bukan Tuhan. Nggak peduli dia Tuhan atau nggak peduli dia secara sejarah ada nggak ada, yang penting kita ikutin apa yang diajarkan. Di sisi lain juga ada perkembangan yang sangat liar di kekristenan, yaitu yang dimulai dari gerakan Pentakosta dan nanti dilanjutkan karismatik. Waktu saya mengatakan gerakan liar itu ya, kita tahu mungkin ada yang mengajarkan harus dibaptis Roh Kudus, dan tanda dibaptis Roh Kudus itu adalah macam-macam, mungkin berbahasa lidah, mungkin sampai jatuh-jatuh, mungkin sampai macam-macam gitu ya. Nah, ini keliaran yang terjadi di dalam perkembangan kekristenan baik di Barat maupun Indonesia. Sementara gereja-gereja yang punya teologi yang benar tapi seperti gereja mati. Jadi Pendeta Stephen Tong punya beban bagaimana gereja itu harus kembali kepada ajaran yang benar seturut dengan kitab suci, tapi juga punya api penginjilan, semangat seperti itu. Maka dia memulai yang namanya Gerakan Reform Injili, dan awalnya dimulai dengan seminar yang namanya Seminar Pembinaan Iman Kristen, SPIK. Mungkin kalian juga pernah ikut, saya nggak tahu gitu ya. Tapi dari hasil pelayanan seperti itu, akhirnya banyak orang yang akhirnya merasakan kita butuh satu gereja yang punya pengajaran doktrin yang kuat dan sesuai dengan Alkitab, tapi juga punya semangat untuk menginjili. Itu dicetuskan dari Pendeta Stephen Tong, maka dimulai pada tahun 1989, dimulai pertama ibadah yang disebut dari Gereja Reform Injili Indonesia. Itu asalnya. Kalau boleh tahu, apa visi dari gereja ini, Pak? Kalau kita lihat dari tadi beban tadi, berarti kan ada satu pegangan terhadap satu pengajaran yang berbasiskan Alkitab yang kuat, yang disimpulkan dengan kita katakan teologi reform. Jadi teologi reform itu bukan penemuan baru, tapi teologi reform itu adalah, ya kita tahu dalam sejarah reformasi tahun abad ke-16, yang sering dikatakan dimulai dari tahun 1517 oleh Martin Luther. Tapi itu menjadi satu gerakan yang reformasi yang mempengaruhi seluruh dunia, dimulai dari reformasi doktrin, yaitu Luther mau kembali kepada Alkitab, pengajaran yang benar. Maka salah satu visinya yaitu ya gereja harus mengajarkan firman Tuhan yang benar gitu ya, yang berdasarkan firman Tuhan Alkitab yang kita percaya. Maka di dalam apa yang dikerjakan GRI itu banyak berkaitan dengan pertama pengajaran gitu ya. Tapi pengajaran itu seperti mendidik anak yang kecil kan, sampai besar, sampai dewasa, sampai mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi juga perlu lahir anak-anak baru, yaitu visi penginjilan. Dan penginjilan itu dalam konteks pelayanan Pendeta Stephen Tong dia lakukan melalui KKR massal, seminar-seminar gitu ya. Dan itu menjadi ciri khas dari pelayanan GRI. Jadi kalau mau dikatakan visi misinya apa? Kalau kita mengacu kembali kepada teologi reform itu mengajarkan bukan cuma mengenal Allah, siapa itu Tuhan, siapa itu kita, tapi bagaimana seluruh kehendak Allah itu bisa dimengerti oleh umat Allah, dan bagaimana semua orang Kristen itu hidup di hadapan Allah, yang kita sebut istilah coram Deo. Maka kita ngomong ini cakupannya luas, yaitu berkaitan dengan seluruh kehidupan manusia, bahkan kebudayaan gitu. Jadi itu yang coba dikerjakan di GRI
Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Apakah gereja ini berada di bawah naungan atau bagian dari sinode atau denominasi tertentu? Ya, tadi saya sebut gereja ini hasil dari pelayanan yang satu gerakan yang kita sebut gerakan Reform Injili. Dan setelah mereka memulai gereja pasti harus ada sinode. Dan sinode itu pakai nama Gereja Reform Injili Indonesia, GRII. Jadi kenapa namanya Gereja Reform Injili Indonesia? Ya kita obvious ini gereja. Dan ini di Indonesia. Tapi kenapa Reform Injili? Yaitu yang tadi saya jelaskan, harus ada basis pengajaran yang alkitabiah yang kita pegang, yaitu doktrin Reform. Tapi juga harus ada api untuk menginjili, ya, api melahirkan anak. Jadi dari sinode tersebut, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi arah dan pendekatan ke pelayanannya? Oke, jadi di dalam secara sinodal gitu ya, secara keseluruhan pelayanan kita yang tadi saya katakan sangat menekankan kepada pengajaran dan penginjilan, tapi bukan berarti kita nggak kerjaan yang lain. Misalnya di dalam gereja kita biasa bagi 4 bagian. Misalnya pertama penginjilan, obvious kita melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan penginjilan keluar. Yang kedua yaitu pengajaran, yaitu membangun umat Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar. Yang ketiga pengembalaan itu sangat penting, bagaimana menggembalakan jemaat. Tapi juga ada aspek yang sangat penting, yaitu ibadah. Bahwa kita harus mempersiapkan ibadah dengan baik karena kita menyembah Tuhan. Jadi ke aspek ini harus dikerjakan secara konsisten dalam GRI khususnya. Dan nggak boleh hanya menekankan satu lebih penting daripada yang lain. Bagian kedua ada ajaran dan doktrin, Pak. Dalam hal ajaran, apa aja sih, Pak, pokok-pokok ajaran utama yang ditekankan di gereja? Oke, tadi saya sebut istilah the whole counsel of God. Itu satu klausa yang sering disebutkan dalam teologi Reform, yaitu kita mau orang Kristen itu mengenal seluruh apa yang Tuhan ajarkan. Jadi bukan cuma comot sana atau sebagian. Maka di dalam pengajaran yang dikerjakan di GRI khususnya, ya kita mengajarkan semua yang Alkitab ajarkan. Kalau kita mau klasifikasikan, ya kita ngomong ada doktrin Allah, siapa itu Allah Tritunggal, bagaimana kita bisa mengerti itu, doktrin Kristologi, siapa itu Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin manusia, doktrin akhir zaman, eskatologi, doktrin keselamatan, dan semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat esensi yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab gitu. Itu yang kita fokuskan dalam pengajaran kita. Terus apakah terdapat fokus khusus terhadap topik akhir zaman, Pak? Nggak ada topik khusus karena semuanya itu sangat penting. Kita tidak mungkin mengerti misalnya doktrin akhir zaman tanpa mengerti siapa itu Allah. Bahkan kita nggak mungkin mengerti doktrin akhir zaman kalau kita nggak mengerti doktrin ciptaan. Karena doktrin penciptaan itu permulaan dan doktrin akhir zaman kita kan akhir gitu ya. Dan dua ini sangat berkaitan. Atau kalau kita mau ngomong itu sebagai satu kisah, itu kisah yang sangat berkesinambungan. Dari Tuhan menciptakan sampai akhirnya Tuhan membawa ciptaannya itu kepada satu puncak yang kita sebut akhir zaman. Jadi kita nggak cuma menekankan satu aspek, tapi kita harus melihat semuanya. Dan semuanya itu membuat kita melihat kekayaan, kelimpahan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, dapat dilanjutkan oleh Kevin. Oke, jadi kan tadi Pak Rudy ngomongin tentang ada 4 aspek penting dalam pelayanan di GRI. Yang pertama itu ada pengajaran, terus ada penginjilan, penggembalaan dan juga ibadah. Dan keempat ini pastinya sangat penting gitu. Empat-empatnya harus penting gitu. Tapi menurut Bapak, apa sih yang bikin keempat ini tuh yang bisa ngebikin anak muda itu bisa ikut terlibat gitu dalam 4 aspek ini? Dalam konteks pelayanan. Yes. Oke, saya ambil contoh misalnya kita di dalam penginjilan. Penginjilan itu kan kita bisa lakukan secara pribadi kepada pribadi. Tapi yang menjadi ciri khas dari gereja inilah kita melakukan penginjilan massal. Penginjilan massal itu seperti apa? Misalnya kami melakukan penginjilan ke sekolah-sekolah, bahkan dari TK sampai SMA.
ada satu program yang kami sebut KKR regional, yaitu kami pergi ke seluruh Indonesia, ya bukan cuma GRI Karawaci, tapi semua GRI dan ada orang-orang yang terlibat. Di sana kami ngapain? Kami ke sekolah, kami punya waktu yang sangat singkat, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, dikasih waktu mereka lagi sekolah, dan kami memberitakan Injil di sana. Dan kami sangat mendorong anak-anak muda untuk terlibat. Bahkan ada juga anak-anak remaja yang ikut gitu ya. Baik anak remaja ikut itu untuk membantu, atau mereka bahkan bisa mengajar kepada anak-anak yang lebih kecil. Itu yang kami kerjakan. Jadi kami sangat mengharapkan ya anak muda juga terlibat di dalam itu. Dan pengajaran mungkin kalau karena anak muda agak sulit. Iya. Kenapa? Karena pengajaran itu sangat berkaitan dengan yang mengajar gitu. Ya bisa anak muda itu mengajar anak-anak yang lebih kecil itu terlibat, tapi di dalam konteks konsep pengajaran yang dikerjakan di gereja kami itu pengajarannya ya biasanya dilakukan oleh hamba Tuhan, atau dalam konteks khusus ya mungkin bisa penatua yang memang sudah dipersiapkan di dalam ini, tapi kebanyakan hamba Tuhan yang melakukan pengajaran itu. Oke, terima kasih. Terus aku mau tanya lagi, gimana sih cara dari gereja ini tuh bisa menjangkau anak-anak muda atau yang di luar dari gereja ini gitu? Ya, silakan. Kita sebenarnya melakukan banyak hal gitu ya, dan banyak hal yang kita lakukan selalu berkaitan dengan penginjilan dan pengajaran. Tadi saya katakan KKR regional kan ke sekolah-sekolah. Nah, itu kan menjangkau anak-anak muda gitu ya. Betul. Tapi kita juga melakukan dalam konteks penginjilan massa atau pengajaran massa, yaitu yang namanya seminar kebangunan pemuda remaja. Itu digarap oleh pendeta Jimmy Pardede, dan itu tujuannya untuk apa? Ya untuk menggarap pemuda dan juga remaja, tapi lebih fokus kepada mahasiswa dan profesional. Kenapa? Karena itu suatu generasi yang sangat penting. Dan kenapa kami lakukannya melalui misalnya kayak seminar, bukan praise and worship misalnya gitu. Karena kami ingin quote-unquote menantang generasi muda untuk punya basis iman yang kuat. Iman yang kuat yang berdasarkan pada Alkitab, dan bagaimana pemuda-pemudi itu bisa dibentuk kerangka berpikirnya untuk mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Kita nggak mungkin bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan kita tanpa mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut, tapi juga bisa berpikir dengan benar. Gitu. Makanya kalau kita nggak kerjakan itu dengan baik, ya banyak penipuan yang terjadi. Oke. Ya, thank you, Sir. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan akan diserahkan kepada Grace. Oke, untuk bagian selanjutnya saya mau nanya, kalau menurut Bapak tuh ada tantangan apa sih yang terbesar yang dihadapi di dalam gereja saat mengembalakan jemaat di masa kini gitu, khususnya dalam membina generasi muda? Oke, saya pikir salah satu aspek yang sangat menjadi tantangan kita itu adalah budaya. Kenapa? Karena kita semua hidup dalam satu konteks budaya. Sama seperti ikan. Kamu tanya, ikan kamu lagi berenang ya? Saya berenang. Kamu kan di dalam air. Ya kan, apa itu air? Dia nggak sadar karena itu sudah environment dia. Dan tanpa kita sadari, semua kita itu hidup dalam budaya. Apapun budaya itu. Yang ada yang mengatakan itu budaya pop, ada yang mengatakan itu budaya kontemporer, ataupun apapun. Saya mendefinisikan budaya itu lebih ke sesuatu yang lebih pragmatis, yaitu gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh ya environment kita. Apa yang sedang disodorkan. Ya. Dan tanpa kita sadari kita menghidupi itu. Orang Batak akan menghidupi budaya Batak meskipun ada campur yang lain. Orang Tionghoa akan menghidupi budaya Tionghoa meskipun dipengaruhi dari Barat atau ada Indonesia atau ada aspek lain. Tapi setiap kita ada budaya yang kita hidupi. Dan budaya yang kita hidupi itu kita akan merasa itu wajar. Itu sesuatu yang biasa dan harusnya seperti ini. Gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, Alkitab atau firman Tuhan itu kalau kita hidupi itu membentuk satu budaya sendiri. Dan
yang kita harus peka itu adalah apakah budaya yang saya hidupi atau gaya hidup yang saya hidupi, baik musik, baik entertainment, baik cara berpikir apapun, apakah itu dibentuk oleh firman Tuhan atau enggak? Atau kita simply menghidupinya karena itu lagi tren. Dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang tantangan yang akan terus dihadapi oleh gereja, apalagi generasi muda. Maka kita melihat gereja seringkali mencoba mengadaptasi, ya. Yang namanya mau menjangkau pemuda itu harus mengadaptasi sesuai dengan kebudayaan pemuda. Saya pikir itu ada masalah, gitu. Bukan berarti semuanya salah, tapi ada prinsip yang salah, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap arah pelayanan gereja untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya? Salah satu keunikan dari GRI itu kita nggak pernah planning long term. Kita punya visi jelas, yaitu mau menjangkau pemuda atau mau mengajar. Tapi kita selalu diingatkan yang namanya gerakan. Gerakan itu harus lincah, gerakan itu harus tahu situasi, gerakan itu harus bisa berespon cepat. Jadi Pendeta Siventong selalu mengingatkan jangan sampai gerakan itu menjadi monumen. Monumen itu kan ya mati dan hanya membuat orang mengingat. Tapi gerakan itu harus lincah dan berespon. Maka meskipun kita ada planning, kita mau kerjaan apa tahun ini, tapi kita selalu punya sikap planning kita bisa diobrak-abrik. Planning kita bisa diganggu gitu lah. Ya. Dan itu semangat yang harus tertanam dalam khususnya hamba Tuhan dan pengurus penatua di GRI. Kalau enggak akan stres. Mendadak kita ubah planning, nanti ada yang komplain gitu. Tapi apa yang kita kerjakan yaitu yang jelas yang kita selalu kerjakan itu misalnya selain pelayanan rutin di gereja, yaitu KKR regional, seminar itu mungkin 3 bulan kemudian baru 3 bulan sebelumnya baru di planning. Oh, kita mau lakukan di kota ini, di kota itu, dan sekarang siap gitu ya. Jadi yaitu dinamika yang kita kerjakan. Tapi semua yang kita kerjakan secara dinamis itu punya ciri khas yang sama, yaitu KKR regional, pengajaran, penginjilan, dan semuanya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Oke, untuk bagian terakhir Pak mengenai isu kontemporer, adanya di tengah maraknya isu kontemporer kayak LGBT, pernikahan dan kemiskinan, bagaimana pendekatan GRI ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan tetap mencerminkan kasih Kristus? Tadi ada 2 kata yang sangat menarik, yaitu kebenaran firman Tuhan sama kasih Kristus. Iya. Kebenaran atau bisa juga ditambahkan keadilan dan kasih itu mesti jalan paralel. Nggak boleh menekankan satu dan mengorbankan yang lain. Maka di dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam pelayanan itu harus ada 2 aspek ini. Orang yang terlalu menekankan kasih, dia akan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Orang yang terlalu menekankan kebenaran keadilan itu akan kasar dan akan ekstrim gitu ya. Maka duanya harus jalan. Dan kita melihat dua-dua ini Tuhan kerjakan di salib. Kenapa harus ada salib? Karena Tuhan mau menjalankan kasih dan keadilan, kebenaran. Tuhan mau mengampuni orang berdosa, tapi dia harus menegakkan kekudusannya. Maka Kristus harus mengorbankan dirinya supaya keadilan Allah dan cinta kasih Allah dinyatakan dua-duanya. Maka waktu kita melakukan pelayanan misalnya termasuk pelayanan diakonia, membantu orang yang miskin, itu nggak boleh hanya cinta kasih, karena itu bisa merusak. Maka itu harus ada kebenaran. Bagaimana mengerjakan itu supaya orang itu tidak dimanja, bagaimana dikerjakan supaya orang itu tidak take it for granted, ya. Tapi juga nggak boleh curiga, ini cuma mau minta-minta duit gitu ya, sehingga kita nggak punya compassion gitu. Jadi tidak gampang, dua itu harus diseimbangkan dan kita harus peka, punya hikmat setiap hal yang kita kerjakan, jangan sampai ekstrem ke kanan atau ekstrem ke kiri. Ya itu yang kita coba kerjakan. Sama seperti isu LGBTQ. LGBTQ dalam pandangan Kristen ya kita harus tolak, itu kebenaran.
Tapi bukan berarti kita menolak akhirnya kita abuse mereka kan, atau kita melanggar hak mereka sebagai manusia. Gimana caranya? Ya kita selalu mengingatkan kita harus punya standpoint. Saya tidak setuju dengan pandangan kamu tentang LGBTQ. Tapi saya akan memperlakukan kamu sama seperti saya memperlakukan manusia yang lain. Karena engkau juga image of God, engkau juga manusia. Tapi saya tidak setuju kalau kamu menikah misalnya sesama jenis, atau kamu memaksa saya untuk mimpin doa pemberkatan, nggak mungkin gitu ya. Tapi saya akan memperlakukan kamu sebagai manusia. Ya kamu punya kesusahan ya saya akan tolong. Kamu perlu kebenaran ya saya akan hadirkan itu. Tapi saya tidak akan pernah setuju dengan konsep LGBTQ itu. Ya itu yang harus kita perjuangkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, dalam era digital yang serba cepat dan terus berubah, bagaimana GRII dapat tetap relevan dan menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan arah rohani? Oke, mungkin di satu sisi kita harus hati-hati dengan istilah relevan gitu ya. Atau bagaimana membuat gereja itu relevan buat khususnya anak muda gitu ya. Gereja itu gereja. Gereja itu bukan sekolah, gereja itu bukan rumah sakit, gereja itu bukan bioskop, gereja itu bukan tempat entertainment. Jadi gereja itu apa Pak? Ya gereja itu gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, datang kepada Tuhan, dan juga digembalakan, bertumbuh. Goalnya apa? Goalnya itu ya orang yang datang itu harus mengenal Tuhan, akhirnya bertumbuh mencintai Tuhan dan mengenal diri dan diutus oleh Tuhan untuk melayani dunia ini. Itu goalnya. Jadi gereja itu harus relevan nggak? Tergantung maksudnya relevan itu apa. Contoh misalnya, kalau misalnya waktu kalian datang, terus saya kasih kalian satu bungkusan yang dibungkus oleh kertas koran, satu-satu gitu, kecil, cuma gini doang. Terus kalian lihat, ini apa-apa, ini kayak main-main gitu. Mungkin ya kalian sungkan sama saya, jadi kalian udah simpan lah. Tapi mungkin sampai luar kalian buang gitu. Tapi kalian nggak tahu di dalamnya itu berlian. Terus kalian kan kalau tahu berlian, Bapak ini gimana sih? Kok berlian dibungkus pakai koran? Ngaco kan ya? Tapi kalau saya kasih kalian kotak yang bagus, yang kelihatan mewah, kalian otomatis akan berasa ini sesuatu yang berharga. Dan mungkin kalian buka, oh ternyata berlian gitu. Maka konten, isinya sama bungkusannya mesti match gitu. Nah gereja itu apa? Gereja itu bungkusannya sama dalamnya itu mesti match. Gereja itu tidak boleh bungkusannya itu misalnya kayak bioskop gitu ya. Saya bukan berarti mengatakan nggak boleh pakai aura bioskop untuk kebaktian, bukan ya. Atau kita nggak bisa pakai gereja itu dengan bungkusan misalnya tempat entertainment, show, segala macam, terus dalamnya itu ibadah. Nggak bisa. Gereja itu punya bungkusan yang harus seperti gereja dan dalamnya juga isinya gereja. Jadi waktu misalnya orang datang ke sini, dia kan tahu ini bukan bioskop, ini bukan nightclub atau ini bukan tempat pesta, ini gereja. Jadi relevan itu ada tempatnya. Misalnya kita nggak bangun gereja dalam model seperti abad 16 gitu enggak. Tapi ini tetap ada modern touch, tapi ada makna gerejanya. Sama ibadah itu nggak boleh relevan, karena ibadah itu ibadah kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh nyanyinya lagu-lagu yang lebih modern, bukan. Tapi hati-hati dengan istilah relevan gitu ya. Tapi apakah gereja harus bisa menjawab zamannya? Ya benar harus, dan itu relevan. Berita yang diberitakan itu harus bisa menjawab tantangan anak muda misalnya. Firman yang diberitakan harus membawa zaman itu bisa melihat mereka butuh Tuhan. Maka itu perlu relevansi. Relevansi dalam arti mengerti kebutuhan saat itu. Apa yang dilakukan oleh gereja dalam aspek ini? Yaitu gereja harus peka. Apa yang menjadi tantangan zaman ini? Apa yang menjadi pergumulan jemaat? Apa yang menjadi permasalahan anak-anak muda gitu ya. Tapi gereja juga harus bisa membuat anak-anak muda melihat apa yang Tuhan inginkan, yang mungkin gak relevan bagi mereka. Saya ambil contoh. Ini iPhone kan? Yeah. iPhone pertama
dibikin itu nggak relevan. Karena yang relevan itu handphone itu ada keyboard, ada tombol-tombolnya. Yang relevan itu handphone itu nggak ada kamera waktu itu. Maka Steve Jobs waktu membuat ini, dia membuat ini tuh nggak relevan untuk konteks saat itu di dunia handphone. Tapi dia membuat orang menginginkan ini. Saya pertama pakai iPhone, saya punya iPhone generasi pertama. Saya nggak biasa ketik-ketik di layar gitu, karena saya biasa dulu pakai BlackBerry, itu ada keyboardnya. Tapi kita jadi mencintai ini kan ya. Kenapa? Karena sesuatu yang indah, ada simplicity, ada fungsi yang tetap bisa dengan baik. Dan ini nggak relevan, tapi bisa membuat orang cinta. Dan harusnya gereja lebih begitu ya. Yaitu apa yang everlasting itu harus dihadirkan oleh gereja. Yang everlasting itu apa? Yaitu ya sesuatu yang dari Tuhan. Baik firman-Nya, baik puji-pujian yang membawa orang itu semakin menikmati Tuhan, baik pengajarannya, baik termasuk cara berkhotbah segala macam. Nah, saya lebih melihat pemuda atau generasi muda itu harus bisa menikmati itu. Bahwa gereja itu punya taste sendiri yang tidak harus khawatir dari sepanjang zaman gitu ya. Atau saya mungkin pakai istilah, saya lebih suka yang namanya modern yet orthodox gitu. Ada aspek modern touch tapi yang namanya everlasting itu tidak dirusak gitu. Itu yang kita coba perjuangkan di gereja ini. Thank you Pak Rudi udah menjelaskan mengenai konsep gereja dengan sangat detail, dan juga kami jadi lebih tahu mengenai GRII dan apa aja yang dilakukan di dalam GRII. Thank you very much for your kesempatan udah membantu kita juga. Now we would like to say thank you for everything, juga udah bantu kita prepare tempatnya juga ya. Semoga jadi dekat ya. Dia itu disciple. Naviri disciple. Cuma kalau sebelumnya kan saya anak rantau kan. Kalau sebelumnya tuh saya di GBI Rock. GBI Rock yang di Lembah Bujian di Bali. Itu gede. Iya, yang lebih besar ya. Besar. Kalau saya sebelum di sini, saya gerejanya itu di GBI Antioquia. Bukan di sini ya? Enggak di sini. Dulu saya pasti di Pontianak. Oh di Pontianak. Oke. Oh iya. Saya sebulan sekali ke Pontianak. Oh iya? Ya. Tinggal di mana sih? Kami ada cabang MLI Pontianak, dan Sinode memutuskan untuk ditaruh di bawah GRI Karawaci. Jadi kita coba garap di sana. Steve. GMS Bogor. Enggak GMS Karawaci sini. Ini di Bogor. Oh ini. Saya dulu karena anak nonton juga, saya di GMS tapi yang di Papan. Kalau di sini di JPC yang di Alam Sutra Pak, Di Muara Alam Sutra. Iya. Terus di DKI, GKI ini. Kapal Gading. Tadinya sih sebenarnya di pusat, tapi karena orang tua kesusahan di pindah ke Kapal Gading. Oke. Sangat menekankan aspek budaya untuk painting. Ada painting di sini, terus kita ada di pusat kan di Kemayoran ada konsert hall, ada museum, ada sekolah SKC, ada universitas, itu semuanya pelayanan mandat budaya. Jadi kalau remaja, pemuda, terus kita doa di sini. Terus kalau kita kebaktian hari Sabtu, hari Minggu itu kan ada 3 kali kebaktian. Kebaktian jam 7.30 sama jam 5 sore itu di sini. Nah, kebaktian yang jam 10 pagi di atas. Lebih ramai. Anak kecil ke remaja, pemuda, ke dewasa gitu ya. Jadi sangat berkaitan dengan perkembangan mereka, seberapa serius mereka mau mengerjakan pertumbuhan jemaat. Jadi kita ada PRII dari Persekutuan Reform Injil Indonesia, nanti ke MRII, Mimbar Reform Injil Indonesia.
Baru kalau misalnya dianggap sudah bisa mandiri, yaitu jadi Gereja Reform Injil Indonesia. Jadi selama mereka masih PRII dan MFII, biasanya mereka ditaruh di bawah naungan satu GRII. Kayak Karawaci sekarang pegang PRI Balige di Danau Toba, Pontianak, sama Lampung. Tapi Lampung sudah ada hamba Tuhan tetap, jadi kita lebih banyak fokus ke Balige sama Pontianak. Dulu sama jam 10 digabung, di jam 10, sekolah minggu pagi, jadi habis mereka sekolah minggu mereka ikut kebaktian bersama semuanya. Dan pas kita ada kerja kudus, jadi itu 1 bulan 1 kali.